Cerita Alkitab tentang Rut bertemu dengan Boas di dalam kitab Rut pasal 2 ayat 1 sampai 23. Alkitab menceritakan Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi, "Pergilah, anakku." Pergilah Rut lalu sampai ia di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhanlah kiranya memberkati Tuan." Lalu berkatalah Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Kata bujang itu, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab." Dan ia berkata, "Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit." Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti. Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dahulu, anakku, tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pengerjaku perempuan." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan muka sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat balas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Telah dikatakan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapakmu dan dari tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Kemudian kata Rut, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku? Sebab Tuhan telah menghibur aku dan menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan." Ketika sudah waktunya makan, berkatalah Boas kepadanya, "Datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah supmu ke dalam cuka ini." Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas menunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Sesudah itu pergilah Rut untuk memungut jelai kembali. Maka berkatalah Boas kepada pengerja-pengerjanya, "Dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu." Setelah sore hari diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya itu kepadanya, "Di manakah engkau memungut dan di manakah engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." Berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih karunia-Nya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lagi kata Naomi kepadanya, "Orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah satu orang yang wajib menebus kita." Lalu kata Rut, perempuan Moab itu,
Lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerja perempuan supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. Demikianlah Rut tetap bekerja pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir, dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Melalui cerita, Rut bertemu dengan Boas menunjukkan bahwa Tuhan membimbing dan memberkati mereka yang setia, bekerja keras dan hidup dalam kebaikan. Rut yang rendah hati dan setia mendapat perlindungan dan berkat melalui Boas. Ini mengajarkan bahwa Tuhan selalu menyediakan dan mengatur setiap langkah hidup kita sesuai dengan rencananya.